Pat Riley adalah salah satu pelatih yang saking hebatnya sampai-sampai NBA terpaksa untuk mengubah aturannya. Ia telah mengumpulkan total 9 gelar juara selama berkarir menjadi pelatih atau petinggi sebuah tim NBA. Riley menduduki peringkat kedua dalam jumlah kemenangan playoff terbanyak sebagai pelatih dalam sejarah NBA dengan 171 kemenangan. Tak hanya itu, ia juga menjadi salah satu dari 3 pelatih dengan penghargaan Coach of the Year NBA terbanyak. Tapi, bagaimana semua itu bisa mengubah aturan NBA? Dan aturan apa saja yang mereka ganti karena satu orang ini? Apakah NBA takut dengan Riley karena ia terlalu hebat sebagai seorang pelatih? Bahkan gak cuma aturan tertulis saja yang diubah, tapi juga sampai bagaimana sebuah tim harus dibangun hingga strategi yang diperlukan hanya untuk mengalahkan dirinya. Pat Riley berhasil memberikan kontribusi yang luar biasa besar di NBA. Tanpa dirinya, tidak akan ada dinasti Lakers di era Magic Johnson atau Showtime. Riley juga berhasil memaksimalkan potensi Patrick Ewing hingga ia menjadi legenda New York Knicks terhebat dalam sejarah. Riley juga sebelumnya pernah berstatus sebagai pemain NBA, dan saat melatih Lakers, ia berhasil menjadi salah satu dari 6 orang yang menjadi juara NBA, baik sebagai pemain maupun pelatih. Beberapa hal yang ada di NBA saat ini berasal dari sosok Pat Riley. Dialah yang menciptakan kata three-peat, sebuah istilah bagi tim yang jadi juara 3 kali beruntun. Namun dibalik semua itu, Riley juga dikenal cukup kontroversial. Ia pernah memasukkan kepalanya ke dalam ember berisi es selama 3 menit hingga nyawanya hampir melayang hanya untuk memotivasi timnya. Selain itu, teknik latihan Riley juga sangat keras. Ia bahkan sampai menyiksa fisik pemain-pemainnya sampai mereka cedera hingga akhirnya mereka disapu bersih di final NBA. Semua kegilaan dan sifat psikopatnya ini pun berhasil memengaruhi seluruh NBA dan mereka terpaksa untuk mengubah aturan main mereka karena itu. Tapi bagaimana? Apa saja yang Riley lakukan dalam karirnya sebagai pelatih sampai jadi sesukses itu? Dan dalam momen apa akhirnya NBA menyadari kalau Riley sudah terlalu kuat dan harus dihentikan dengan membuat aturan baru? Riley telah melalui perjalanan yang panjang hingga akhirnya diakui sebagai salah satu pelatih paling fenomenal dan berpengaruh dalam sejarah NBA. Tapi untuk mengetahui semua itu, kita perlu memahami lebih dahulu seperti apa awal dari kejayaan Riley sebagai seorang pelatih. Setelah menghabiskan 9 tahun berkarir sebagai pemain, Riley bekerja sebagai komentator untuk Lakers. Namun pada 1979, ia mulai bekerja sebagai asisten pelatih Lakers setelah ada pergantian pelatih kepala saat itu. Saat itu, Lakers sudah memiliki Kareem Abdul-Jabbar dan baru saja mengambil Magic Johnson di NBA Draft. Tanpa berlama-lama, Riley langsung memenangi gelar juara pertamanya sebagai pelatih bersama Lakers di final NBA 1980. Setahun kemudian, Riley secara mengejutkan naik jabatan sebagai pelatih kepala Lakers. Saat itu, skuad Lakers memang sudah sangat hebat. Tapi berkat setiran Riley, mereka menjadi jauh lebih mengerikan, bahkan hingga menjadi sebuah dinasti. Di bawah Riley, tempo menyerang Lakers menjadi sangat cepat. Dan itu juga dapat dieksekusi dengan sangat baik oleh Magic sebagai fasilitator. Tak hanya Magic, Riley juga dapat memanfaatkan talenta pemain lainnya dengan sempurna, terutama Kareem dengan gerakan skyhook-nya yang ikonik. Riley pun berhasil membuat pertandingan terlihat semakin mudah bagi para pemainnya. Namun, ada satu hal gila yang juga mempengaruhi semua itu. Pemain Lakers seperti James Worthy, Byron Scott, bahkan juga Magic mengaku bahwa sesi latihan bersama Riley merupakan masa-masa paling mematikan. Riley menyuruh mereka semua untuk bermain kasar hingga sampai memukul satu sama lain, dengan harapan fisik mereka jadi semakin kuat sehingga mereka tidak dipermalukan begitu saja oleh musuh di lapangan. Dan hasilnya pun sangat luar biasa, di mana Lakers memiliki offensive rating tertinggi di era 80-an. Tak hanya itu, Riley juga memiliki permainan defense yang sangat kuat. Ia bahkan merupakan pelatih pertama yang menerapkan 1-3-1 half-court trap, sebuah strategi yang sangat ampuh untuk membuat musuh kebobolan yang dapat makin mempercepat tempo dalam pertandingan. Dengan filosofinya yang brutal, era Showtime Lakers selalu konsisten untuk dominan tak hanya di sisi offense, tapi juga defense. Riley akhirnya berhasil memenangi 4 gelar juara NBA dalam 10 tahun karirnya sebagai pelatih Lakers. Ia berhasil membangun reputasi sebagai pelatih sekaligus motivator yang sangat hebat. Namun, model melatihnya yang keras akhirnya mencapai titik yang paling ditakuti banyak orang. Sebelum final NBA 1989, Riley mengadakan training camp selama 11 hari demi memaksimalkan fisik pemainnya untuk menghadapi Bad Boys Detroit Pistons. Training camp ini sangatlah sadis, sampai-sampai membuat Scott dan Magic mengalami cedera pada otot paha mereka saat bertanding. Dan akhirnya Lakers gak bisa memenangi satu pertandingan pun di final itu. Setelah musim 1989-1990, Riley akhirnya mengundurkan diri sebagai pelatih Lakers. Saat bersama Lakers,
Ia pun berhasil menjadi pelatih All-Star selama 8 kali dalam 9 musim karena dominasinya. Ini akhirnya menjadi sebuah permasalahan bagi NBA karena mereka takut jika All-Star Game bakal jadi lebih membosankan jika Riley terus yang menjadi pelatih All-Star dari wilayah barat. Sehingga NBA akhirnya mengganti aturan pemilihan pelatih All-Star di mana seorang pelatih tidak boleh terpilih dalam 2 musim beruntun. Tapi asal kalian tahu, ternyata ini bukanlah satu-satunya aturan NBA yang berhasil diubah Riley. Yang berikut ini pun sifatnya jauh lebih mengerikan dan sangat berdampak bagi masa depan NBA. Riley akhirnya melanjutkan karirnya sebagai pelatih bersama Knicks. Saat itu Knicks sudah memiliki Ewing sebagai bintang utama. Namun performa mereka belum maksimal secara keseluruhan dengan memenangi 39 dari 82 pertandingan saja. Riley berkomitmen untuk mengubah Knicks menjadi tim yang sangat keras hingga dibenci oleh seluruh NBA. Dan selama 4 tahun, Knicks di bawah Riley berhasil menjadi tim dengan defense paling hebat di NBA. Model permainan mereka menjadi sangat kasar dan brutal. Dan itu ternyata sukses membuat Knicks melangkah lebih jauh hingga mencapai final wilayah timur pada 1993 dan juga final NBA setahun berikutnya. Bermain di kandang Knicks menjadi mimpi buruk bagi pemain NBA manapun. Mereka bisa saja keluar dari arena dengan membawa bekas memar dan pukulan. Pertandingan yang melibatkan Knicks akhirnya terlihat seperti ajang adu tinju. Dan ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan tim-tim lain. Akhirnya pada 1993, NBA pun kembali mengubah aturan mereka berkat model bermain Riley ini. Siapapun pemain yang meninju pemain lainnya bakal langsung dikeluarkan dari lapangan dan diberi sanksi. Kemudian jika pemain-pemain cadangan masuk ke lapangan saat terjadi pertengkaran, maka mereka akan langsung didenda. Gak cuma sampai di situ saja, setelah Knicks secara instan menjadi tim yang jago karena dipegang Riley dan mengandalkan fisik, NBA lagi-lagi mengubah aturannya setelah mereka lolos final NBA 1994. Mereka memperketat ketentuan flagrant foul untuk mengurangi adu fisik yang berlebihan. Tindakan saling mengejek satu sama lain juga semakin diperketat. Dan yang paling krusial, hand checking atau menyentuh pemain secara langsung saat mengendalikan bola jadi dianggap ilegal. Perubahan aturan ini pun mengubah cara bermain di NBA selamanya. Dan itu juga menjadi alasan kenapa kita sudah jarang melihat adu fisik yang intens di era modern ini, karena itu sangat beresiko bagi kesuksesan tim. Sayangnya, Riley gagal menjadi juara saat bersama Knicks dan ia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Miami Heat yang saat itu masih menjadi tim terbaru di NBA dan tidak mempunyai apa-apa. Sama seperti sebelumnya, Riley berhasil mengubah skuad Heat yang biasa aja menjadi tim yang sangat kuat. Pada musim keduanya bersama Heat, Riley berhasil membawa mereka memenangi 61 pertandingan dan lolos final wilayah timur. Di sisi lain, model permainan fisik Riley sudah semakin meluas. Dan ya, NBA mengubah aturan mereka lagi, seperti menerapkan offensive 5 second back-to-back dan defensive 3 second. Hadirnya Riley di Miami Heat ini juga menciptakan Heat culture, di mana mentalitas yang tangguh menjadi kunci utama untuk memenangi pertandingan. Riley sekali lagi berhasil memenangi final NBA bersama Heat pada 2006, sebelum ia pensiun sebagai pelatih dan menjabat sebagai presiden tim. Dengan otaknya yang cemerlang dan cara melatihnya yang tidak lazim, Pat Riley berhasil menemukan kesuksesan dan mempengaruhi strategi bermain di era modern. Ia selalu sukses untuk memotivasi timnya hingga mendominasi segalanya, meskipun caranya sangat mengerikan. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian merasa Riley benar-benar memiliki pengaruh yang besar di NBA saat ini? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung masih ada promo lebaran custom jersey cuma 70.000 khusus bulan April, gas check out aja di Easy Sportswear. Free design tanpa minimal order plus free voucher lagi. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.